Cerita si Maya. Di suatu waktu, hiduplah seorang wanita perkasa bernama Maya. Maya adalah seorang pegawai negeri sipil di salah satu kecamatan yang berada di kota Montenegro. Lama berkecimpung di dunia PNS, Maya belum juga memegang suatu jabatan struktural walaupun pangkatnya sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan setara eselon 4. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya kabar yang lama dinantikan oleh Maya datang juga. Suatu hari dia menerima telepon yang memerintahkan dia segera mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara pelantikan pejabat di ruang serbaguna di kota itu. Raut muka penuh senyuman terpancar dari wajah Maya, yang waktu itu langsung saja bergegas ke balai kota untuk mengikuti upacara pelantikan tersebut. Dan akhirnya Maya pun resmi menduduki jabatan eselon 4 di kecamatan tempatnya bekerja sebagai kepala sub bagian program pelaporan dan keuangan. Awal-awal memegang jabatan, Maya tampaknya bahagia setiap kali dia bekerja. Bahkan selama 3 bulan penuh ucapan-ucapan selamat dari koleganya selalu muncul di beranda Facebook miliknya. Hingga suatu saat, Maya hampir pingsan ketika menerima puluhan disposisi surat masuk bertumpuk di atas meja kerjanya. Setelah dibaca, surat-surat tersebut berasal dari berbagai SKPD yang terkait dengan tugas dari seorang kasubag PKP. SKPD yang dimaksud tak lain adalah BKAD, Baperida, Inspektorat, Korpat dan juga dari bagian lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas Maya seperti BKPSDM dan lain-lain. Surat-surat permintaan data tersebut tak henti-hentinya diterima oleh Maya selama hampir 5 bulan dia memegang jabatan. Maya yang awalnya bahagia kini berubah drastis menjadi seorang yang pendiam dan kadangkala cemberut. Maya baru menyadari bahwa jabatan ini adalah jabatan sakral yang berhubungan dengan 3 alam yaitu alam masa lalu, alam masa kini, dan alam masa depan. Alam masa lalu, biasanya berhubungan dengan laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Laporan-laporan seperti evaluasi renja, evaluasi renstra, lakip, dan laporan keuangan, belum lagi ditambah dengan permintaan data terkait pemeriksaan BPK, membuat senyuman di wajah Maya menghilang, sedikit demi sedikit. Alam masa kini berhubungan dengan proses pengelolaan keuangan yang sementara berlangsung pada tahun berjalan. Maya mempunyai tanggung jawab agar setiap kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan sempurna dan tidak terhambat oleh proses keuangan. Maya selalu diminta oleh pimpinan untuk melaporkan progres baik pendapatan maupun belanja yang menjadi tanggung jawab seorang kasubag PKP. Hal ini membuat tingkat stres Maya perlahan-lahan mulai meninggi. Alam masa depan. Nah, di alam ini Maya seringkali dituntut untuk membuat cerita dongeng yang indah ke dalam suatu dokumen resmi. Cerita dongeng yang dimaksud seperti renstra, renja, dan dokumen perencanaan lainnya yang isinya harus bisa menyenangkan hati pimpinannya, walaupun pada akhirnya tak akan terjadi seperti apa yang direncanakan. Maya akhirnya sadar dari tidurnya yang lelap, dia kemudian mencari cara untuk bisa melepaskan diri dari jabatan sebagai kasubag PKP. Maya lalu menemui guru spiritualnya untuk berkonsultasi terkait hal ini. Maya pun terkejut ketika guru spiritualnya mengatakan bahwa jabatan ini sulit untuk dilepaskan, karena jabatan ini adalah jabatan yang abadi dan dilematis. Abadi. Karena selama tidak ada orang yang berkeinginan untuk menduduki jabatan tersebut, maka peluang untuk diganti tidak ada sama sekali, dan jarang ada orang yang mengingini jabatan ini. Sekalipun ada, maka penentuan berikutnya adalah penilaian pimpinan. Dilematis, karena jika Maya bekerja sudah sesuai dengan aturan dan berhasil sehingga memenuhi ekspektasi pimpinan, maka sampai kiamat pun akan tetap dipertahankan. Namun, jika ingin membuat hal-hal yang membuat pimpinan tidak senang, maka nama baik seorang Maya yang akan dipertaruhkan sepanjang karir sebagai PNS. Setelah mendengar penjelasan dari guru spiritualnya, Maya pun bertanya, apa yang harus dilakukan? Guru spiritualnya mengatakan, yang harus dilakukan hanyalah menunggu panggilan, karena hanya ada 2 panggilan yang bisa membuat Maya melepas jabatan tersebut. Pertama panggilan dari aparat penegak hukum, dan yang kedua panggilan dari Yang Maha Kuasa. Maya pun merenung dan mengingat kembali cerita temannya Onal yang sudah terbang ke langit ke-7. Dia menghayal, akankah dia mengikuti jejak Onal, walaupun mungkin dirinya hanya sampai langit ke-1.